korin yang sangat kuat bersifat malaikat di dalam diri saudara mampu menundukkan, mengalahkan 1000 korin seseorang yang bersifat jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bang Simo di channel Simo SDSM, channel yang membahas tentang dunia spiritual, supernatural yang pastinya bermanfaat bagi saudaraku semuanya. Dan di sini saya akan mencoba mengijazahkan satu pengetahuan ilmu korin yang banyak sekali fungsinya. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasan videonya lebih dalam, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Baiklah, terima kasih. Saya akan langsung saja mengupas tentang ilmu korin. Terlebih dahulu, sebelum saudara menerima ijazahnya dengan menulis qabil itu, maka sedikit saya akan bukakan kajiannya. Yang pertama, korin tersebut adalah ada di setiap manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki jin korin. Mulai dari kita lahir sampai kita di liang kubur, maka berhentinya sampai di liang kubur. Dan di situ korin selalu membisikkan tuannya. Jadi di situ korin selalu membisikkan ke tuannya yang dia ikuti ke sesuatu hal, membisikkan dan mengarahkan ke sesuatu hal. Dan korin tersendiri itu memiliki 2 sifat. Namun sebenarnya korin itu tetap satu, tapi dia memiliki 2 sifat. Ketika korin itu selalu mengarahkan ke sesuatu hal yang negatif, dilarang oleh agama, maka bisa dipastikan korin tersebut memang bersifat disifati oleh sifat jin, maka akan mengarahkan ke sesuatu yang jelek. Berarti di situ tuannya itu memang mendidik ataupun dalam kehidupannya memang jauh dari yang di atas, maka hal itu memungkinkan korin itu untuk mengarahkan sesuatu hal yang jelek. Dan yang kedua, ketika korin itu selalu membisikkan, mengarahkan untuk ke sesuatu hal yang baik, maka di situ bisa dipastikan bahwa korin tersebut memiliki tuan yang memang dalam kehidupannya itu orang yang soleh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan, ya istilah kata, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan membisikkan, korin tersebut akan membisikkan ke sesuatu hal yang baik-baik saja. Jadi yang akan kita kaji, yang akan kita ambil dari korin ini adalah korin itu selalu membisikkan, mengarahkan tuannya ke sesuatu hal. Terlepas itu dia membisikkan kebaikan ataupun membisikkan kejahatan. Maka dari itu kita akan menggunakan itu salah satunya untuk menggerakkan orang yang saudara tuju, digerakkan supaya mendatangi saudara, ataupun saudara ingin menundukkan seseorang melalui korinnya, karena korinnya selalu membisikkan ke tuannya. Ingat kunci ini, menundukkan, meluluhkan, ataupun sesuai niat saudara. Yang garis bawahi adalah korin selalu membisikkan dan mengarahkan tuannya ke sesuatu hal, terlepas positif dan negatif. Dan langsung saja, ketika saudaraku semuanya ingin berkomunikasi, membangunkan korin yang ada di dalam diri saudara, maka di sini akan saya beri tata cara khususnya untuk saudara bisa terhubung dengan korin penjaga saudara. Dan di sini akan kita sifati korin saudara, korin kita semuanya untuk sesuatu agar mengarahkan kita ke sesuatu yang baik. Jadi dia akan membisikkan, mengarahkan kita
ke sesuatu yang baik saja. Sehingga ketika saudara sudah bisa mensifati korin yang ada di dalam diri saudara bersifat malaikat, maka di situ saudara akan bisa menggunakan korin yang bersifat malaikat itu, yang mengarahkan kebaikan itu, untuk digunakan sesuai dengan niat saudara. Korin yang sangat kuat bersifat malaikat di dalam diri saudara mampu menundukkan, mengalahkan 1000 korin seseorang yang bersifat jin. Maka di sini ilmu korin itu sangat efektif juga untuk mengerahkan banyak orang untuk suatu pemilihan. Ini yang sering saya gunakan pula. Jadi langsung saja akan saya jelaskan tata cara khusus untuk sebatin membuka ilmu korin yang ada di dalam tubuh saudara. Perhatikan tata caranya. Yang pertama, saudara ambil wudhu. Setelah itu lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu saudara lakukan, saudara bisa melakukannya dengan berbaring maupun duduk sila, bebas. Ini saudara lakukan. Setelah itu, coba saudara boleh dengan suara lemah lembut, boleh juga dengan suara batin, dengan mengucap seperti ini. Tata caranya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, korin penjagaku. Terus saudara bacakan Al-Fatihah sebanyak 19 kali. Jadi ini sebenarnya bukan mantra khusus ataupun suatu hal. Jadi ini sebagai penghubung saja. Namun saudara juga bisa menggunakan tata cara sendiri untuk bisa terhubung dengan korin saudara. Intinya kita akan mulai menghubungkan atau kita ingin terhubung dengan korin kita sendiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, korin penjagaku. Saudara bisa seperti itu saja juga bisa. Langsung saudara bisa membacakan satu surat apa saja yang saudara bisa, itu juga bisa. Yang penting kita akan mensifati korin yang ada di dalam diri kita untuk sesuatu yang baik. Jadi dia akan mengarahkan ke sesuatu yang baik. Setelah itu saudara kerjakan beberapa kali, sekitar 7 kali ulangan. Jadi setiap malam saudara melakukannya 1 kali, 1 kali. Dan setiap saudara mengerjakannya sebanyak sekitar 30 menit cukup. Jadi sekitar 30 menit saudara cukup untuk membuka ataupun memasukkan ilmu korin ini di dalam tubuh saudara selama 7 malam. Setelah itu saudara langsung bisa menggunakan ilmu korin ini yang sudah disifati bersifat malaikat. Jadi di sini korin itu akan mengarahkan ke sesuatu yang baik saja. Setelah itu saudara ingin menggunakannya itu sesuai dengan niat saudara. Saudara ingin menundukkan pasangan saudara, ataupun membuat dia kembali ke saudara, ataupun apa saja niat saudara. Ini hubungannya dengan sosial ataupun satu orang ke orang yang lain, dengan menggunakan korin yang ada di dalam diri seseorang, yang korin tersebut selalu membisikkan ke tuannya, selalu membisikkan dan mengarahkan. Inilah yang menjadikan korin ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa. Jadi silahkan digunakan sebaik mungkin dan jangan digunakan untuk yang sesuatu negatif. Saya akan jelaskan secara lebih rinci kegunaan ilmu korin ini. Yang pertama, ilmu korin ini bisa saudara gunakan untuk menyampaikan sesuatu niat saudara ke seseorang yang saudara tuju dengan menggunakan korin dia. Jadi korin itu akan selalu membisikkan, mengarahkan sesuai yang saudara niatkan tadi apa. Paham? Dan di situ juga berfungsi untuk saudara bisa diarahkan ke sesuatu yang baik.
korin tersebut juga bisa berdampak baik ke diri saudara, karena korin tersebut juga akan mengarahkan diri Anda ke sesuatu yang positif. Jadi di situ seseorang yang bangkit, terbangun ilmu korinnya, mampu mengendalikan seseorang lewat korinnya, karena korinnya selalu membisikkan, mengarahkan ke sesuatu hal. Jadi sangat luar biasa sekali. Sesuai dengan niat saudara itu apa, ilmu korin ini sangatlah ampuh sekali. Untuk video saya tentang pembahasan korin ini, saya lebih memfokuskan ke untuk berhubungan atau menghubungkan diri saudara, membangkitkan korin saudara, dan fungsi sedikit yang bisa saudara gunakan. Namun pembahasannya tidak sampai di sini. Saya akan kembali membahas lebih dalam tentang ilmu korin ini. Jadi tunggu saya di video-video selanjutnya. Akhir kata dari saya, Bang Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.